Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rabbal alamin. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Biasanya kita kajian subuh nih Pak ya. Nah, kita sekarang kaji menjelang buka puasa. Saya tidak tahu ini nyambung atau tidak nih Pak. So, biasanya bahagianya kita ini Pak ketika berbuka, dan itu memang ada perintahnya dari Nabi untuk kita berbahagia. Kata Nabi, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berbuka puasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun indal iftar, bahagia pertama ketika sedang berbuka puasa. Nah ini sebelum berbuka puasa sampai ada santapan rohani dulu. Mudah-mudahan nyambung saja Pak. Tidak kepikiran sama tahu isi ya. Tidak kepikiran sama kurma, tidak kepikiran sama teh panas jemaah sekalian. Sebab wallahu a'lam nih Pak ya, wallahu a'lam. Biasanya butun ini, perut ini kalau sedang berada pada puncak-puncak lapangnya rada kurang nyambung dikasih nasihat. Tapi insyaallah karena semangat kita ini berada di 10 hari terakhir pertama, 10 hari terakhir Ramadan, memang kita diperintah. Bahkan kata Aisyah, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan sya'dal mi'zar. Itu ikat pinggangnya itu Pak dikencangkan. Seakan-akan ada pekerjaan serius. Tidak boleh santai kita nih Pak ya, tidak boleh santai ya, memang seharusnya awal Ramadan begini, begitu naik, begitu mengakhiri semakin tinggi anunya Pak, semangatnya itu, bukan semakin turun. Dan bukti dari semua itu jenengan saya perhatikan seger-seger semua Pak, seperti tidak berpuasa ini Pak. Ini menunjukkan imannya lebih dominan Pak daripada laparnya insyaallah. Dan ini alamatul qabul insyaallah, tanda-tanda diterimanya puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jemaah sekalian, saya jadi teringat ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya. Albani juga mensahihkan hadis ini. Amurukum bithalas, memang aku perintahkan kepada kalian dalam hidup ini sebenarnya 3 hal saja yang harus diperhatikan. Terus wa anhaakum an salas, yang aku larang juga yang paling banyak menimpa pada umat ini 3 perkara juga. Apa 3 perkara yang Nabi ajarkan, Nabi perintahkan secara serius kepada kita ini? Kata Nabi yang pertama, anta budallah atau anta buduhu anta budu Allah wala tusyriku bihi syai'a.
bagaimana kalian semua ini harus benar-benar beribadah kepada Allah. Dan tolong ketika beribadah jangan ada niatan-niatan bukan selain Allah. Jangan syirik kepada Allah ketika beribadah. Jamaah sekalian, ini bulan ibadah. Ya. Bulan memang diperintah Pak untuk memperbanyak, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Apalagi sudah berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan, Sya'dul Mi'zar, sampai Nabi memberikan contoh mengencangkan, ada yang mengatakan menyingsingkan baju Nabi, jamaah sekalian. Seakan-akan ada pekerjaan serius Pak. Ahya lailahu, dan malam-malamnya itu dihidupkan sama Nabi. Tapi bukan hidup nonton bola Pak, bukan hidup cangkruan, bukan kemudian duduk di emperan masjid, bukan Pak. Menghidupkan malam ya salat, ya tadarusan, ya iktikaf, ya zikir. Bahkan kita disunahkan mengurangi banyak berbicara. Disunahkan Pak, diperintahkan sama Nabi untuk tidak banyak berbicara ketika iktikaf itu, ketika ada dalam masjid itu, ketika beribadah itu. Boleh berbicara tapi berbicara sama Allah. Tahu berbicara sama Allah Pak? Ada dua itu, salat dan baca Quran. Kata Imam Hasan Al-Basri rahmatullah alaih mengatakan, man arada ayyukallimahullah, barang siapa ingin diajak bicara oleh Allah. Perhatikan Pak, barang siapa ingin diajak berbicara oleh Allah, falyaqra ma fil mushaf, bacalah apa yang ada dalam mushaf itu, Al-Quran itu. Jadi sebenarnya ketika sampean membuka Al-Quran, itu sampean sedang mendengarkan apa? Omongannya Allah. Karena memang Quran itu kalamullah, ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Sampean diperintah, kata Imam Hasan Basri, kalau ingin diajak berbicara oleh Allah, baca saja Al-Quran. Subhanallah. Wa man arada ay yatahaddatsa ma'allah, tapi kalau kitanya Pak yang ingin berbicara dengan Allah, kitanya. Kalau tadi Allah ingin berbicara dengan kita, suruh mendekat dengan apa? Suruh akrab dengan Al-Quran. Kalau kitanya Pak ingin dekat dengan Allah, ingin berbicara dengan Allah, maka perhatikan salat kita. Makanya Rasulullah juga menganjurkan Pak, ada salat malam ya di bulan Ramadan itu. Jarang-jarang ya akhi, Bapak Ibu, kita akan tahajud tiap malam kecuali di bulan Ramadan. Siangnya sudah berlapar-lapar, berhaus-haus, malamnya tidak langsung tidur. Kita sujud, kita ruku, Allahu Akbar, selama 29 hari atau 30 hari. Insyaallah teman-teman Muhammadiyah 30 hari. Yang ikut pemerintah dan ormas yang lain insyaallah 20. Lebarannya sama insyaallah Pak, biidznillah ya, awal Ramadan yang berbeda. Dan alhamdulillah semuanya sama-sama berpuasa, sama-sama beristihad, insyaallah jihadnya semuanya benar insyaallah ya. Optimis saja, tidak perlu dipermasalahkan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya mencium ini Pak, pelitur itu apa namanya, minyak cat Pak. Rumah kan biasa mau lebaran sehingga ganggu pernafasan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi kalau kita ingin diajak bicara oleh Allah, maka bacalah Al-Quran. Sampean sedang berdialog, sedang diajak dialog oleh Allah. Dan kalau sampean ingin berbicara dengan Allah, maka perhatikan salat, karena di salat itu sampean memuji Allah, sampean memohon, meminta kepada Allah, sampean mengagungkan Allah, ya kan? Sampean mensucikan Allah. Salat itu memang kita Pak yang sedang berdialog dengan Allah. Di situ ada doa di salat itu. Nah, maka jamaah sekalian, ini perintah Nabi Pak, dan memang kita turun ke dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Ramadan momentum yang paling pas, sudah tinggal 10 hari lagi jamaah sekalian bagi kita. Mulai nanti malam Pak, tinggal 10 hari lagi insyaallah bagi kita untuk akrab dengan Allah. Dan misi utama kita turun ke dunia ini memang untuk apa?
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah manusia ini diperintah dalam hidup ini kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Liya'budullah. Tinggal menata Pak keikhlasan sampean, ketulusan kita Pak. Ya, mukhlisina lahuddin. Atau ayat yang tidak terlalu asing bagi kita apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ini kecuali murni tujuan penciptaannya itu untuk apa? Beribadah. Sama Pak. Ternyata semua syariat sampai Allah menurunkan Rasulullah turun ke dunia ini membawa Al-Quranul Karim, omongan Allah kepada kita, nasihat Allah kepada kita ini, ujung-ujungnya ngajak kita untuk apa? Untuk beribadah. Anta'buduhu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak Pak? Ya memang itulah bedanya kita ya. Kalau dulu para Rasulullah Pak dan para sahabat kalau sudah masuk malam 20, malam 21 seperti ini sudah dipersiapkan betul memang. Secara finansial dipersiapkan Pak. Cuti kantor juga dipersiapkan. Pekerjaan sudah ditinggal betul. Berarti sebelumnya sudah apa? Sudah rapi jamaah sekalian. Artinya kue lebaran sudah selesai Pak. Ya, baju-baju lebaran sudah selesai semua, tidak mikir lagi. Itu kalau memang ada keseriusan, begitu memang jamaah sekalian. Sudah fokus 24 jam Nabi itu bersemedi di masjid. Bersemedi di masjid jamaah sekalian. Apa? Ini bentuk penghambaan kita yang sebenarnya. Bentuk ibadah kita yang namanya ibadah mahdhah. Jadi 10 hari terakhir dan 10 malam terakhir itu memang dibuat mahdhah. Ya. Bahkan nanti katanya jamaah sekalian, itu hadis itu Pak, hadis sampai Nabi menyuruh sahabat suruh kecilkan sedikit suara Qur'annya. Jadi kan ada sahabat kan macam-macam ya ketika iktikaf, ada yang baca Quran, ada yang salat terus menerus, ya, ada yang zikir, ada yang baca Quran Pak keluar suaranya. Nabi ini mihrabnya begini ya Mas sekalian, kemudian dikasih tabir sama Nabi. Nabi tidak ingin diganggu. Dan Nabi bernostalgia karena berharap jumpa dengan malam apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu jamaah sekalian malam diturunkannya ayat pertama itu jamaah sekalian, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Begini. Biar nyambung sedikit ya karena ini pengajian. Quran itu Bapak diturunkan dengan 2 tahapan. Tahapan pertama diturunkan oleh Allah sekaligus 30 juz. 30 juz macam itu Pak, 30 juz. Itu dari suratul Fatihah sampai surat apa? An-Nas. Itu turunnya pada malam 17 Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Quran. Itu turun 17. Itu namanya Pak jumlatan wahidah, sekaligus turun. Dari langit dunia ini Pak, Jibril siap menyampaikan kepada Rasulullah ayat demi ayat. Nunggu perintah dari Allah, dan memang sengaja Allah menyesuaikan turun itu sesuai dengan kondisi dakwah di lapangan. Kondisi lapangan di mana Nabi menyampaikan dakwahnya. Makanya ayat yang pertama apa? Turun Iqra Pak. Ayat terakhir apa jemaah sekalian? Ada dalam surat Al-Maidah justru Pak. Setelah Allah mengatakan hurrimat alaikumul maitatu waddamu, tengah-tengahnya apa? Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Selesai sudah Pak. Loh, kok ini adanya justru di apa? Di awal-awal Quran, Pak. Surat Al-Maidah itu ya, surat Al-Maidah jamaah sekalian. Nah, Bapak Ibu, supaya ini lebih mudah bagi kita, Pak, untuk mencerna, memahami, sekaligus ada situasi-situasi yang membuat sahabat lebih gampang, Pak. Sehingga wajar kalau kemudian sahabat dulu dikatakan Qur'anun yamshi, Quran yang sedang berjalan. Karena banyak beberapa ayat turun Pak disesuaikan dengan kondisi-kondisi real di lapangan. Sampai ke peristiwa hadithul ifk
Aisyah yang dituduh zina ada, ya Pak ya. Disesuaikan kondisi Pak. Kemudian 3 orang sahabat yang tidak ikut jihad dalam perang Tabuk. Ya, ada juga ayatnya jamaah sekalian. Sampai kemudian kisah Nabi ketika istrinya menuntut uang belanja. Ada juga ayatnya jamaah sekalian. Ada Nabi kemudian peristiwa kejadian ketika perang Badar. Disebut juga Badar segala macam oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang disesuaikan Pak. Allahul ladzi khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kita dan menciptakan amal kita ke depan jamaah sekalian. Itu Allah Pak yang ngatur semua. Dan Jibril menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti ada beberapa ayat Pak tidak ada asbabun nuzulnya. Tiba-tiba Nabi diam. Manggut Nabi Pak. Dan kelihatan wajah Nabi itu wajah keluar nur. Kan apa? Ayat baru turun Pak. Langsung masuk jeb ke hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liusabbita bihi fuadak. Begitu Allah kokohkan Pak di hati Nabi, Quran 30 juz ada dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Saudara, Bapak Ibu, balik lagi dengan pembahasan saya tadi. Quran sengaja diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya Pak ngajak kita semua supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 30 juz semua Pak. Tentu ibadah kan tidak hanya hablum minallah, tapi juga ada hablun minan nas. Makanya dalam Al-Quran Pak ada kisah. Dalam Al-Quran Pak ada muamalah. Sampai urusan utang piutang Pak, satu ayat khusus, satu lembar, satu halaman ma'asyil muslimin. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu wal yaktub katibun bil adl, dan lain sebagainya Pak. Itu luar biasa jamaah sekalian. Ayat-ayat perang, ayat ngatur negara, ayat untuk mendidik anak, ayat menurut bagaimana menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, ayat semuanya ada jamaah sekalian. Jadi ibadah itu tidak hanya kemudian salat, puasa sebagaimana apa yang kita kerjakan, atau membaca Al-Quran, karena sampai tidak akan begitu terus kan, karena kita makhluk sosial Pak, harus bekerja, ya kan? Pak Huda ya sudah libur belum Pak ya? Sudah libur ya, nikmatnya. Ya, nunggu nanti Syawal Pak, masuk lagi jamaah sekalian untuk kemudian bekerja lagi di PLN. Pak Mariadi sudah pensiun di PLN. Ya, tinggal menikmati masa pensiunnya. Bagaimana sekarang masa pensiun dalam suasana ibadah? Jenengan juga ketika bekerja, kita dalam rangka ibadah kepada Allah dan diatur Pak bagaimana cara kita bekerja yang baik itu. Innallaha yuhibbu idza amila amalan ahadukum ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat suka, cinta sekali kepada orang ketika dia bekerja yuhsin Pak. Ayyutqinahu. Dia tidak asal-asalan Pak, tekun, profesional. Kenapa? Ini harus saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, sampai tinggal bertanya Pak. Ya, seketika saya tidur saya ini ibadah atau tidur hanya sekedar tidur saja? Seorang muslim Bapak berpikir, saya pingin tidurnya saya ini untuk menyelesaikan hak fisik saya. Karena Nabi juga mengatakan, inna li badanika wa li ainika alaika haq. Badanmu dan kedua matamu itu punya hak untuk diperhatikan. Suruh istirahat Pak. Tapi jangan tidur terus Pak. Jangan tidur terus Pak. Makanya tidurnya pun diatur sama Nabi Pak, supaya punya nilai apa? Ibadah. Suruh berwudu sebelum tidur Pak. Ya, kemudian duduklah sejenak sebelum kita membaringkan diri kita. Baca Pak suratul Fatihahnya itu. 4 ayat pertama surat Al-Baqarah itu, Alif Lam Mim sampai ulaika humul muflihun. Baca ayat kursinya Pak. Kemudian 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Angkat tangan kita, dekatkan ke mulut kita Pak. Ini kata Aisyah jamaah sekalian. Baca qul huwallahu ahad sampai selesai. Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai. Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Kemudian tiup Pak, bukan disembur Pak ya, ditiup. Usapkan kepada seluruh anggota tubuhmu kata Nabi itu. Sampai tidur Pak dalam penjagaan Allah kata Nabi. Ucapkan bismika Allahumma ahya wa bismika amut wa in mata Pak, sampai tidak bangun-bangun terus tidur betulan Pak. Artinya ma'assalamah Pak ya.
udah tidur langsung balik roh kita ke Allah Ta'ala, mati betulan ya mak sekalian. Kalau tidur kan mati sejenak, ini sampai mati betulan, kata Nabi, mata al-fitrah, orang itu mati dalam kondisi fitrah. Itu ibadah Pak, itu ibadah. Jadi kita ini anta'buduhu, ini perintah Nabi Pak. Saya pingin 24 jam waktu yang sampai miliki ini Pak ibadah. Sampai megang HP Pak, berpikir Pak, saya megang HP ini ibadah atau gimana gitu. Halo, tipis loh nih Pak. Apalagi buka HP Pak, buka WhatsApp grup alumni Pak. Apakah alumni SMA, apakah alumni S1, apakah alumni kantor? Hah? Ini kadang-kadang macam-macam isinya jemaah sekalian. Hatta buka WhatsApp pun dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat ini penting ma'asyiral muslimin. Makanya Nabi mengatakan supaya ada nilai ibadah, keluarlah hadis itu, innamal a'malu binniyat Pak. Seluruh amal-amal manusia ini ayo tergantung kepada niat kita jemaah sekalian. Kalau niatnya hanya niat ya sekedar baca, dapat pengetahuan Pak. Kalau niatnya untuk beribadah kepada Allah, nilainya beda ma'asyiral muslimin. Sampai bekerja Pak, jangan hanya rutinitas harian saja, Pak. Saya bekerja karena Allah. Ketika saya bekerja begini, saya mendapatkan sesuatu dari pekerjaan saya ini, diapresiasi oleh lembaga saya, oleh institusi saya, dan dengannya saya bisa memberikan makan pada istri saya bisa menyekolahkan anak-anak saya. Ini kan luar biasa Pak. Ibadah itu Pak. Anta buduhu, ikat semua pekerjaan sampean untuk ibadah pada Allah. Ibu-ibu juga begitu. Ibu-ibu kalau tidak faham begini, ibu capek di rumah, jenuh Pak, bosan di rumah, antara kamar tidur dengan dapur Pak. Iya kan, bersih-bersih, keluar sedikit ya. Ini kalau kita ada niatkan, Pak, ini pengabdian saya pada suami saya, ini ketaatan kedua saya setelah saya taat kepada Allah dan Rasulnya gitu. Luar biasa. Ini kan ibadah semua Mak. Terus ibu punya anak, mendidik anak, membesarkan anak, memberikan ASI. Saya nggak bisa bayangkan Ibu, setiap tetes ASI yang masuk ke dalam mulut anak kita itu Pak, membuat anak kita bisa hidup. Wah, itu luar biasa ma'asyiral muslimin. Inilah ibadah yang dikatakan oleh Allah, anta'buduhu. Engkau beribadah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan sekali-kali kalian syirik kepada Allah. Nah, syiriknya ini yang perlu sampean garis bawahi juga ya. Saya agak sedikit merenung sedikit Bapak Ibu, kenapa untuk arahan Nabi kepada kita ketika bicara syirik Pak dikaitkan dengan ibadah? Kalau syirik kayak orang Hindu, orang Buddha sudah jelas syiriknya ya. Ahli kitab sudah jelas syiriknya Pak, menyekutukan Allah langsung, Allah ada 3 ya, menyembah berhala segala macam. Tapi syiriknya kita Pak, syirik lewat ibadah. Murnikan Bapak Ibu ibadah kita hanya untuk Allah. Ya, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah ya akhi, lillah Pak, lillah rabbil alamin. Loh Ustaz, apa tidak boleh beribadah dalam rangka supaya lancar urusan? Ya boleh Pak, bukan tidak boleh. Ya, kita sudah minta sama Allah ya, bahkan sudah boleh tawasul, tapi jangan sering-sering tawasul dengan cara begitu jamaah kalian. Mainkan sesekali Pak ibadah bukan karena tujuan ini, bukan. Saya murni karena saya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, sampai yang kalau udah terbiasa begitu Pak, kata orang Madura Pak, akaretek sakoni. Apa karetek nih Pak? Hati bergerak sedikit Pak, Allah langsung nyambung Pak. Tidak usah sampean minta, langsung dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala Pak. Kalau sudah murni ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul jemaah sekalian. Sampean baca Quran Pak, niatkan baca Quran untuk mendapatkan hidayah memang dari Allah Subhanahu wa taala Pak. Tidak minta yang lainnya Pak. Sebab kalau harus dikasih hidayah sama Allah, tidak akan sesat hidupnya Pak. Ya kan? Pekerjaannya pun juga nggak akan neko-neko Pak. Kenapa? Dikasih hidayah pekerjaannya juga Pak. Sampean baca Quran, niatkan begitu, ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan begini ya, sampean berpuasa harus tulus Pak. Nanti salat malamnya harus ikhlas betul Pak. Murni, ini perintah dari Allah, sunnah dari Rasulullah. Baca Quran, niatkan karena Allah semuanya Pak. Apalagi tadi kata Hasan Basri Pak, sampean baca Quran sedang diajak bicara sama Allah Pak. Aduh, merasa tidak Pak? Makanya nanti orang kalau baca Quran Pak tidak salah-salah Pak. Kenapa? Ini omongnya Allah loh ini.
Allah sedang ngajak bicara sama saya, Pak. Ibaratnya Pak Jokowi ngajak bicara sama sampean. Kira-kira gimana jemaah sekalian gitu? Sampean nata diri, Pak ya. Cari batik yang terbaru barangkali, Pak. Ketemu orang nomor 1 di negeri ini, Pak. Ya, terlepas sampean suka atau tidak suka, Pak ya. Tapi yang jelas begitu. Ini Pak yang menciptakan semua presiden, yang menciptakan semua raja. Siapa itu? Allah, Pak. Sampai kata para ulama, itu kelihatan, Pak, cara penghormatan kita kepada kitabullah itu sebagai bentuk peribadatan kita kepada Allah. Megangnya pun tidak salah-salah, Pak. Sampai di mobil, kadang-kadang kan baca Quran pakai HP ya, karena nggak ada mushaf. Hatta bedakan, Pak, megang HP ketika sedang ngelihat WhatsApp, megang HP ketika sedang melihat YouTube, ya kan ada semua di sini masalahnya, Pak. Megang HP ketika sampean browsing dengan megang ketika sampean megang Quran, Pak. Tunjukkan kesakralan sampean, Pak. Pegang dengan benar. Tangan dua ini pegang, mainkan, Pak. Tunjukkan ihtiram sampean. Sampean sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian. Allahu akbar. Anta buduhu wala tusyriku bihi syai'a. Jangan sekali-kali syirik kepada Allah dengan sesuatu. Niatkan semuanya, Pak, Allah Subhanahu wa taala. Kecuali sampai dalam kondisi-kondisi tertentu ada sesuatu yang butuh, silakan bertawassul, tidak ada masalah. Tawassul itu kan ada pamrih ya. Tapi pamrihnya kepada Allah tidak jadi masalah, Pak. Tapi jangan sering-sering bertawassul. Tawassul, Pak, dipakai dalam kondisi-kondisi tertentu, Pak. Iya betul. Contoh, ya, sampean, Pak, dalam kondisi ruwet betul, sudah berbagai macam cara, sudah ada jalan lain, saya tawassul pada Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Dan tawassulnya juga kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Diserahkan, ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada orang lain, jemaah sekalian. Ini ibadah, ini perintah Nabi. Jadi Nabi memang ngajak kita turun ke dunia ini, Pak, supaya sampean jelas orientasi hidup saya ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Sampai nanti, Pak, duduk sama anak ibadah, ngelihat mantu ibadah, Pak ya. Mana lagi, Pak? Bertemu dengan teman, Pak, silaturahim ibadah. Semua ibadah, Pak. Enak sebagai seorang muslim ini, ma'asyar muslimin. Baik. Yang kedua, apa perintah Nabi yang kedua kepada kita? Wa ta'tasimu bihablillahi jami'ah. Aku perintahkan pada kalian, sebab sebaik-baiknya kita, Pak, kalau baik secara pribadi, ya karena kita kan makhluk sosial. Ya. Coba betapa nikmatnya, Pak. Coba kalau pengajian ini saja, Pak, sama saya sama Pak Huda saja, Pak. Eksklusif. Barakahnya di saat kita apa? Bersama-sama seperti ini ya, Mas kalian. Wa'tasimu bihablillahi, ayo kalian berpegang teguhlah dengan agama Allah ini untuk melaksanakan perintah Allah ini, bihablillah, dengan tali Allah ini, jami'an, bersama-sama. Wala tafarraqu, jangan apa? Bercerai-berai. Ya, kalau urusan perbedaan sih tidak bisa dihindari, Pak ya. Kayak awal Ramadan kemarin ya. Jenengan kayaknya tanggal 11 ya, Muhammadiyah ya. Tapi yang lainnya, Pak, ngambil tanggal 12. Mana yang benar? Halo? Semuanya benar, Pak. Karena masing-masing beristihad loh itu. Istihad untuk melaksanakan puasa yang terbaik. Dan istihad umatku, kata Nabi, kalau arahnya ke sana, kalau benar dapat 2 pahala langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah, Pak, dapat 1 pahala. Subhanallah. Yang tidak benar itu, Pak, yang tidak puasa. Debat. Waduh, Masya Allah debatnya, Pak. Puasanya sehari 2 hari saja, Pak. Setelah itu tidak pernah tarawih juga. Tidak. Kita bukan begitu. Nah, urusan kayak gitu, Pak, tunjukkan ke lapangan dada kita. Ini dia ngambil kayak startnya saja, Pak. Mau berangkat kayak orang ke Jakarta, Pak ya. Mau berangkat malam, ada yang berangkat apa? Pagi. Kira-kira begitu, Pak. Enggak, saya malam. Jangan menyalahkan, Pak, yang pagi, jemaah sekalian. Ya, saya berangkat pagi enak, pemandangan kelihatan semuanya. Jangan disalahkan juga, Pak, yang berangkat malam, jemaah sekalian. Masing-masing punya istihad, saudara sekalian. Nah, saudara, dan alhamdulillah istihad kita, Pak, rata-rata perbedaan kita, Pak, dalam istihad ini dalam urusan cabang-cabang agama. Ya kan? Cabang-cabang agama, bukan pokok agama, Pak. Pokok agama. Kalau orang mengatakan puasa itu bukan di Ramadan. Enaknya itu di musim apa? Di musim dingin terus aja.
biar nggak nyiksa kita. Ya nggak bisa juga Pak. Puasa itu ya di bulan Ramadan. Kayak kemarin ada orang yang unik-unik Pak, haji supaya dirubah Pak. Karena haji ini sudah kredit jamaah sekalian, dibagi 2 saja per setengah tahun. Bayangkan Pak. Jadi nanti ada musim haji, ada musim 6 bulan ada haji lagi Pak. Loh ya apa ini? Ayatnya sudah jelas, ini sesuatu yang sudah pasti jamaah sekalian. Jangan ini usul namanya, pokok agama. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu berada pada bulan-bulan yang sudah ditentukan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya Muharram. Ini musim haji Pak. Sampai dinamakan bulan-bulan mulia dalam agama kita jamaah sekalian. Tidak bisa kok daripada tawaf berdesakan kayak gitu. Enakan 6 bulan lagi nak sepi. Loh, logikanya iya betul masuk Pak, tapi tidak masuk dalam syariat Pak. Syariatnya itu justru ujiannya di situ jamaah sekalian. Bisa nggak sampean antri Pak, nunggu 7 tahun lagi? Itu kan latih sabar sebenarnya Pak ya. Kadang-kadang karena kekuatan doa sampean terus penerus Pak, subhanallah, sampean dipanggil duluan, tidak nunggu sampai 7 tahun, 1 tahun dipanggil. Banyak contohnya tuh Pak, banyak. Saya cerita Pak ya, anak saya Pak, anak saya insya Allah tahun ini haji Pak. Karena kebetulan dokternya, subhanallah, ada satu perusahaan butuh dokter Pak. Terus temannya itu anak saya, coba kamu daftar bang, daftar, langsung dikomunikasi Pak, jadi dokter. Jadi apa? Berangkat tahun ini, nggak nunggu, nggak bayar juga Pak. Insya Allah dibayarin, dapat ini juga. Cuma nanti dia menanggung apa? Kesehatan apa jamaah haji. Saya bilang sama anak saya, jamaah sekalian, niatkan kamu hajimu itu haji merawat kesehatannya orang sedang haji. Jadi ibadahnya kamu sekarang di haji itu fokus bagaimana setiap jamaah yang kau kawal itu ada 200 jamaah katanya jamaah sekalian. Tidak gampang memang ini Pak. Sudah di briefing macam-macam, bahkan sudah pengalaman dengan dokter sebelumnya katanya, buat aja nanti buka praktek dari asar sampai maghrib. Yang lainnya pakai WA konsultasi masalah kesehatan. Tak gampang ini Pak. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lain nunggu Pak. Ya Allah sampai 17 tahun, 20 tahun. Allahu Akbar. Allah punya cara. Ini haji Pak, haji. Ya. Berbeda tidak boleh Pak. Bulannya tetap, pelaksanaan juga sama, wukufnya juga. Wakaf Arafah dibagi 2 saja, mending sama-sama di Mekah gitu. Yang satu utara, yang satu selatan. Ya apa kira-kira Pak? Tidak masuk akal. Jabal Rahmanya itu di padang apa? Arafah. Ini suruh jadi 2 Pak. Buat lagi Jabal Rahmah yang lain di situ Pak. Di Saudi juga gitu. Biar bisa di apa? Loh ya apa ini? Enggak bisa. Ini pokok agama. Tapi kalau cabang-cabang agama, nah di bab-bab yang seperti itu Pak, ayo kita toleransi dan kita bersama-sama. Jami'an wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Saya mengapresiasi ini Pak di sini di Raudhatul Jannah, luar biasa ini ya. Guyup ya, satu komando ya. Satu visi, satu misi, satu tujuan, satu niat. Mudah-mudahan sampai ke surga kita begini Pak ya. Tapi ya biasa Pak, sudah nanti Pak. Pasti ada 1-2 orang yang ya itu anunya Pak, kembangan-kembangannya Pak, seninya di situ. Melatih kita juga nata hati, nata kesabaran gitu ya. Lagi kalau tidak ada itu Pak, tidak enak juga. Itu juga evaluasi buat kita juga Pak, seperti itu. Cuma kadang-kadang orang yang mengevaluasi kita salah menempatkan pembicaraannya Mak sekalian. Ya sudah, hadapi saja ya Mak sekalian, itu biasa. Nah saudara, bihablillah, ini perintah Pak. Agama ini mustahil Pak bisa dijalankan sendiri-sendiri. Lagi yang kalau sampean nikmat sendiri, beragama sendiri Pak, nanti di surganya sendirian, masa sampean enak Pak? Halo? Di surga Pak, anggap saksi 2 juz miliknya sampean Pak, tapi sendirian sampean Pak. Kayaknya juga. Justru enaknya ketika sampean ngumpul-ngumpul begini ya. Nanti katanya Pak di surga Pak, Allahu Akbar. Mutajalisin, saling duduk-duduk bersama Allah Pak, bersama kita satu sama bernostalgia Pak. Insya Allah pengajian ini Pak akan bernostalgia nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak tahu bentuknya, apakah berbentuk masjid Raudhatul Jannah begini Pak. Kita lihat saja nanti. Sampai akan saling mencari, mana Ustaz Dirhemnya itu, mana Ustaz Dirhemnya itu, mana Ustaz Taufik AB-nya itu, mana Ustaz Zahranya itu, mana Ustaz Ustaz Zainuddinnya itu. Semua kita saling bertanya satu sama lain Pak. Bernostalgia kita di surganya Allah Pak. Justru bahagianya kita di saat kita akrab begini Pak. Ada toleransi di antara kita, saling memaafkan, saling ngasih hadiah. Apalagi di bulan Ramadan Pak ya. Ayo
Perhatikan Pak, siapa yang perlu dikasih sarung, siapa yang perlu dikasih baju takwa ya. Sama yang lebih paham Pak. Walaupun tidak semuanya perlu tapi tunjukkan cinta di antara kita, saling berbagi di antara kita, ma'asyarul muslimin. Itulah agama kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Jami'an kata Nabi. Bersama-sama. Wala tatafarraqu, janganlah kalian bercerai-berai. Lagian Pak, bercerai-berai ini Pak capek Pak. Aduh. Ngelola konflik ini Pak, habis waktu Pak. Target-target gak terpenuhi, terganjal oleh perdebatan di antara kita Pak. Minimalisir Pak, seperti ini jemaah sekarang kita. Minimalisir Pak. Harus cerdas kita Pak, ngelola konflik, ngelola permasalahan, ngelola kesalahpahaman. Terutama ibu-ibu juga Pak, hati-hati. Ini terutama ibu-ibu lebih dahsyat lagi kadang-kadang. Terus ngomporin suaminya di rumah Pak. Apa itu tuh panas Pak, akhirnya tukaran. Enggak. Tata hati kita aja Pak sekali. Lu saya pengalaman Pak di Rahmah masanya Pak. Lewat ibunya enggak biar saya lihat ibunya anak Pak. Nanti mau tidur ngobrol, mau curhat apa saya bilang gitu. Ada saja Pak, subhanallah gitu. Saya senyum aja. Memang enggak bisa diceritakan apa adanya, enggak nyambung juga Pak. Enggak nyambung juga. Ada beberapa kebijakan di sini hanya kaum laki-laki yang bisa mensikapi Pak. Ibu-ibu enggak bisa. Nah, saudara sekalian gimana nih Pak? Pokoknya dalam urusan agama kita harus satu Pak. Kompak bersama-sama, tahajud bersama-sama ya, nanti qiyamul lail bersama-sama, Allahu Akbar. Nanti juga takjil kan beda Pak. Saya merasakan sekali Pak, takjil di rumah dengan istri berdua dengan takjil di depan masjid bersama-sama. Beda ya akhi. Walaupun menunya di rumah Pak lebih komplit Pak, tapi di ngumpul bersama-sama ada kenikmatan tersendiri Pak. Duduk, Allahu Akbar, kormanya 3, sukari, nanti ada semangkanya, kadang pisang Pak, kadang apa lagi. Ya Allah, nggak mufakat Pak, nggak mufakat, subhanallah. Setelah itu saya berdoa sama-sama Pak. Yo, nikmatnya jemaah sekalian gitu. Bihablillahi jami'an. Dan itu perintah dari Nabi Pak. Faman syadda finnar, siapa yang kemudian menyimpang kata Nabi, itu lebih cepat menyimpangnya ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yadullah ma'al jamaah. Tangan Allah itu Pak ketika kita bersama-sama. Faman syadda finnar. Wahid ma'asyaitan kata Nabi. Kalau sendirian terus Pak, itu mudah dipengaruhi oleh setan Pak. Tapi ketika berkompak bersama-sama, itu sampean sampean dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Waktunya habis Pak. Ya Allah. Hah? Kurang 1 menit kalau setengah 5 ya, 6. Kalau di situ sudah habis Pak. Sebentar, satu lagi. Tak kerja saja ini Pak ya. Mohon maaf. Terus yang terakhir perintah Nabi wa tuti'u liman wallahu Allahu amrakum wa anhaq, dan ikuti Pak orang yang penentu kebijakan di antara kita, ulil amri kita ya. Dalam konteks di sini Pak, sampean di perumahan ini ulil amri kita Pak, ya masjid ini Pak ya. Semua kebijakan masjid arahan takmir ketika disepakati bersama-sama, bismillah, sami'na wa ata'na. Toh mereka para takmir mengundang ustadz-ustadz yang kredibel di sini ya. Bismillah. Jangan kemudian membuat kekuatan tandingan jamaah sekalian. Ini enggak sehat Pak, enggak sehat. Saya perhatikan di sini ada Muhammadiyah ya, ada NU Pak, ada Muhibbin, ada macam-macam di sini Pak ya. Yang jelas tidak ada Syiah jelas Pak ya. Kalau Syiah ada Pak ya. Syiah tidak ada di sini insyaallah ya. Aliran sesat juga tidak ada. Alhamdulillah, ini Allahnya sama, nabinya sama, Qur'annya sama, kiblatnya sama. Selesai sudah Pak ya. Insyaallah ayo kita tunjukkan seperti itu kebijakan di sini Pak. Sami'na wa ata'na. Selama tidak ada melanggar aturan Allah, silakan jalankan. Terakhir ya akhi, Nabi menutup wa anhaakum, aku larang kalian an qila wa qala. Apa qila wa qala nih Pak? Katanya gitu, apa ya? Suka menyebar berita hoax. Apa nih kalau bahasa kita Pak? Fudul Pak. Kalau dalam bahasa Ampel Pak, apa ya? Suka masuk omongan sedikit Pak dikembangkan, disampaikan sama orang lain. Apa ya? Qila wa qala, katanya, padahal nggak jelas Pak. Dan senang menyebarkan berita-berita seperti itu. Itu Nabi melarang kepada kita. Terus yang kedua, wa kasratus su'al. Kasratus su'al ada 2 makna Pak. Yang pertama, kasratus su'al, banyak bertanya. Kalau sudah jelas Pak agama ini Pak, jangan ditanya-tanya lagi ya.
riba itu Pak sampai hari kiamat ya haram ya. Jangan tanya-tanya Pak, kalau ribanya sedikit, ini cuma 0,5%. Gimana kira-kira? Oh, ujung-ujungnya Pak, bagaimana supaya dihalalkan riba itu? Itu namanya banyak bertanya jemaah sekalian gitu ya. Nyambung sudah jemaah sekalian ya. Ini biasanya orang kayak gitu biasanya cari yang enak Pak beragama jemaah sekalian. Atau yang diartikan kasus soal Pak suka minta-minta, menengadahkan tangan, mengeluh kepada orang lain, menunjukkan ketidakmampuan dirinya, kemudian minta-minta sama orang lain. Mudah-mudahan sampean Pak dimampukan semua oleh Allah Subhanahu wa taala Pak ya. Tolong ketika ada masalah Pak, tidak usah cerita sama orang, ceritakan pada siapa? Allah. Mumpung Ramadan Pak. Nanti Allah menggerakkan hatinya orang memahami masalahnya sampean Pak. Terus kalau orang minta-minta Pak, ya kalau orang itu ada Pak, kalau tidak ada Pak, sampean mentransfer masalah pada orang lain. Ya, tutup rapat-rapat, jangan cerita pada siapa-siapa, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah menggerakkan hatinya orang Pak untuk memahami kondisi kita ma'asyar muslimin. Yang ketiga apa jemaah sekalian? Kata Nabi, wa idha'atul mal, kebalikannya Pak, jangan menghambur-hamburkan apa? Harta ya. Kadang HP-nya masih bagus Pak, beli lagi gitu ya. Motornya masih baru Pak, ada model baru, beli lagi gitu. Senang yang baru-baru terus Pak gitu. Itu enggak sehat, apalagi dalam kondisi kita seperti ini Pak ya. Enggak bagus. Silakan, bukan dilarang Pak kita punya baju baru Pak, boleh, tapi jangan berlebihan. Makan Pak berbuka yang biasa-biasa sajalah. Ya, kalau pas ada rezeki ya silakan, tidak jadi masalah. Tapi kalau tiap hari Pak harus begini, harus begini, kadang-kadang dibeli semuanya nggak dimakan Pak. Dimasukkan ke kulkas Pak. Akhirnya lupa Pak, beli lagi besoknya Pak. Lupa, numpuk di kulkas itu jemaah sekalian gitu. Ada loh Pak, tipikal orang yang kayak gitu jemaah sekalian. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan kesederhanaan kita, syukuri apa yang ada. Insyaallah Pak kita dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an, wahfazna bil Qur'an, wa akrimna bil Qur'an, wahdina bil Qur'an. Allahumma taqabbal minna salatana, Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana, Allahumma taqabbal minna qira'atana wa tadabburana bil Qur'an, Allahumma taqabbal minna zakatana wa infaqana wa sadaqatina wa kulla khairi a'malina bi rahmatika ya akramal akramin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.